Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله سيد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan dunia adalah kehidupan fana. Kehidupan yang amatlah singkat dan tidak selama-lamanya. Olehnya Imam Ghazali rahimahullah katakan innad dunya bahrun amiq. Sesungguhnya dunia ini ibarat lautan yang amat dalam, samudra luas nampak tak bertepi. Wa qad ghalika fiha nasun katsir, dan sungguh telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Faj'al safinata taqwallah. Olehnya kata beliau rahimahullah, siapapun kita jika ingin selamat maka hendaknya arungi samudra dengan perahu, dengan kapal yang namanya taqwallah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada seluruh hari yang ada. Hari Jumat adalah hari ke-6, hari disempurnakannya penciptaan langit bumi beserta seluruh isinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari dimulainya satu kehidupan yang namanya dunia. Karena Nabi Adam alaihissalam, istrinya Hawa alaihissalam, mereka berdua sebagai kakek nenek moyang kita Allah turunkan ke dunia pada hari Jumat, dan matinya pun hari Jumat. Bahkan orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga juga pada hari Jumat. Tsumma yanduruna ila Allah, kemudian mereka akan melihat Allah juga pada hari Jumat. Yandurunallah kama yandurul qamar lailatal badr, kata Nabi. Di mana penduduk surga akan melihat Allah sebagaimana atau laksana melihat bulan pada bulan purnama.
Maka pada hari Jumat yang mulia Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman, laki-laki yang sehat jasmani rohaninya, yang mukimin, tidak ada halangan padanya, untuk berkumpul buat satu ijtima dan kemudian istima mendengarkan pada hari yang disebut dengan Jum'ah, berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Saat atau waktu yang istijabah, saat zawal tergelincirnya matahari dari istiwa, saat pas berada di atas kepala, zawal tergelincir sedikit, itulah dimulainya prosesi Jum'ah yang biasanya salatnya 4 rakaat, salat duhur, tapi hari Jum'ah hanya cukup 2 rakaat, tapi tidak akan sah tanpa ada namanya khutbatan, 2 kali khutbah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada khutbah juga tidak akan sah kalau di dalamnya tidak ada wasiat takwa. Apa maksudnya hadirin yang mulia? Manusia akan senantiasa diingatkan, lebih-lebih orang beriman hadirin, agar kuat imannya, agar menjadi asbab hidayah bagi orang-orang, bagi manusia di luar sana yang belum beriman, belum mengenal Islam. Senantiasa diingatkan agar takwa kepada Allah, dan juga janganlah sampai mati sebelum dia betul-betul muslim, dan keimanan keislamannya lah yang kemudian dibawa mati. Makanya sunnah selalu khatib seluruh dunia membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali, jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kalian semua mati sebagai orang Islam. Hadirin jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 iktibar daripada ayat ini. Ada pelajaran kalau dilihat dari sisi maknanya. Pertama adalah memerintahkan agar kita takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, melarang dan mengingatkan jangan sampai kita nanti mati tidak Islam. Apa maknanya hadirin? Sesungguhnya mukhtasarnya agar setiap kita paham. Hidup ini singkat. Setiap kita pasti tinggalkan dunia ini. Dan yang namanya dunia satu saat nanti pasti Allah hancurkan. Tidak akan lagi ada namanya kampung dunia. Semua akan nanti hidup di kampung akhirat. Di akhirat hanya ada 2 tempat saja, yaitu surga dan neraka. Maka pada hari Jumat seluruh orang-orang beriman hendaknya diingatkan akan perkara ini. Ittaqullah. Maknanya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang-orang yang bertakwalah yang akan menempati surga. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka nanti akan ditempatkan di surga. Surga dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bergembira di dalam surga, mendapatkan segala macam nikmat daripada Rabb Tuhan mereka, di mana Rabb mereka telah menyelamatkan mereka dari neraka, dari siksa neraka jahanam. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Nanti Allah akan perintahkan kalian semua makan dan minumlah sepuas kalian. Ini adalah balasan dari apa yang kalian dahulu buat di dunia.
muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Allah gambarkan bagaimana penduduk surga kelak baring-baring di atas permadani ranjang yang begitu indah bersama istri-istri bidadari mereka atau istri kita yang kelak akan lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga yang Allah ciptakan ketika pasangan kita juga memasuki surga sebagaimana kita. Apakah hanya itu? Tidak. Allah Subhanahu wa taala gambarkan lagi dalam ayat selanjutnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mereka cintai asal mereka beriman, alhaqnahum, aku akan kumpulkan, aku akan pertemukan mereka. Masya Allah. Surga yang indahnya tidak bisa kita bayangkan, karena Nabi sendiri mengatakan, "Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbin bashar." Surga yang keindahannya tidak pernah terlihat oleh pandangan mata manusia di dunia ini. Seperti apa indahnya? Yang paling indah bukan itu, lebih indah lagi. Bahkan sebenarnya tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan terbersit seperti apa indahnya, tergambarkan seperti apa indahnya, tidak. Semuanya jauh lebih indah. Bahkan paling rendahnya iman setiap kita, orang yang terakhir telah disiksa, dicuci dalam surga, tetapi ada la ilaha illallah dalam hati mereka, kelak juga akan dimasukkan ke dalam surga, dan balasan baginya surga asyara dunya marat, asyara marat mislat dunya, yang luasnya seluas dunia 10 kali lipat lebarnya. Masya Allah. Akan tetapi sebaliknya hadirin yang mulia, iktibar makna yang kedua, kata alim ulama Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dia katakan, satu ketika orang-orang bertawaf, tapi kemudian melihat Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dalam keadaan sepertinya lesu, loyo, tidak nyaman. Kenapa? Beliau sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda saat membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah telah katakan, lau anna qataratan minaz zakkum kutirat ala darid dunya. Seandainya setetes saja zakum Allah jatuhkan ke kampung dunia ini, la absadat ala ahli ardi ma'aishihim, cukuplah yang setetes membinasakan, merusak, meluluhlantahkan ma'aishnya, penghidupannya, sawah, ladang, seluruh pertanian penduduk bumi akan hancur. Zakum. Kata Nabi selanjutnya, pakai biman laisa lahu ta'am illa zakum. Bagaimana dengan nasib orang yang kelak tidak ada makan baginya kecuali zakum, makanan ahli neraka, yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, "Tsumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun." Kalian orang-orang yang tersesat, orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan Allah dan Rasulnya, jauh daripada perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya, lakiluna min syajarin min zakum, pasti mereka kelak akan makan zakum, sebuah pohon berbuah, buahnya pahit dan berduri. Itu zakum, Bapak sekalian. Famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Penuh perut mereka, mereka kehausan, dan malah justru minuman yang dihidangkan
adalah minuman hamim, minuman panas dan mendidih. Mereka kehausan sebagaimana unta yang haus. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ini kata Allah. Inilah balasan bagi mereka kelak pada hari kiamat. Ya Allah, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. La taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kita. Wa garratkumul amaniyu. Sayang kata Allah, kalian tertipu oleh yang namanya amaniyu. Apa itu amaniyu? Mimpi-mimpi dunia, keindahan dunia, senantiasa ingin menikmati nikmatnya dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan satu surat yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak turunkan surat yang lain, cukup surat ini semestinya menjadi mau'idah peringatan bagi sekalian orang-orang beriman. Demi waktu masa, demi waktu asar. Waktu asar adalah gambaran waktu yang sebentar lagi matahari tenggelam. Saat siang hari manusia beraktivitas, malam hari gelap gulita manusia berhenti dari aktivitasnya. Maknanya juga ini adalah akhir zaman. Tidak mungkin Allah turunkan Nabi lagi. Manusia telah Allah hidangkan seluruh kenikmatan dunia kepada umat akhir zaman. Umat yang wallahi Nabi SAW telah mengkhawatirkan dan menangisi ini umat. Wallahi lam akhsa alaikumul faqra. Aku tidak takut umatku ini miskin, fakir, tidak memiliki harta. Tapi yang aku takutkan jika dunia dibentangkan kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia celaka kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang mau saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak. Perintah Allah, larangan Allah, perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay ahli sunnah wal jamaah, dan itu tidak cukup. Wa tawasaw bis sabr, mesti sempurna dengan senantiasa saling sabar menyabarkan. Karena keadaan-keadaan Allah akan datangkan sebagai ujian. Ada kalanya hari ini tertawa, besok menangis. Hari ini beruntung, besok buntung. Hari ini kita kaya, besok celaka. Hari ini kita sedang ada dalam jabatan yang tinggi, besok Allah hinakan turun dari jabatannya. Hari ini selamat daripada korupsi, tapi besok siapa yang menjamin dia tidak korupsi? Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Ya ibadallah, tubu ila Allahi jami'ah fastaghfiruh, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah la'allakum turhamun. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة